Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Chandrika dengan NIM 23095111075 dari kelas C akan memaparkan tentang klamidiosis pada kucing sebagai pemenuhan tugas PJBL Ilmu Penyakit Bakteri dan Jamur. Untuk pokok bahasannya sendiri mencakup latar belakang atau pendahuluan, yang kedua pemaparan kasus yang berisi tentang kasus itu sendiri dan juga pemeriksaan fisik serta pemeriksaan darah, yang ketiga ada pembahasan yang membahas tentang penanganan atau pengobatan serta pencegahan, dan yang keempat kesimpulan. Menurut Shakes 2013, Chlamydia adalah bakteri yang dapat menginfeksi sel-sel epitel okuler, saluran respirasi, dan saluran pencernaan secara persisten. Jenis Chlamydia yang paling sering menginfeksi mata kucing adalah Chlamydia felis yang menyebabkan konjungtivitas akut maupun kronis pada kucing. Bakteri ini dapat berkoloni dengan mukosa saluran pencernaan maupun reproduksi. Dengan masa inkubasi penyakit ini adalah sekitar 7-10 hari. Periode inkubasi bakteri ini lebih lama dibandingkan dengan beberapa penyakit lain, di mana dapat menyebabkan infeksi saluran pernafasan pada kucing. Untuk patogenitasnya sendiri, spesies Chlamydia menargetkan jaringan mukosa, dan target utama dari Chlamydia felis adalah konjungtiva. Setelah penyerapan badan-badan elementer yang menular, badan-badan elementer tersebut akan berkembang menjadi badan-badan retikulat yang tidak menular dan bereplikasi melalui pembelahan biner dalam vakuola yang tertutup membran di dalam sitoplasma sel inang, sehingga menghindari adanya fusi lisosomal. Badan-badan retikulat tersebut kemudian bertransisi kembali ke bentuk badan elementer yang dilepaskan ke ruang ekstraseluler setelah lisis sel untuk menginfeksi sel-sel inang lainnya. Infeksi Chlamydia dapat diidentifikasi melalui kultur, tetapi teknik ini kini telah tergantikan oleh teknik lain, yaitu dengan metode molekuler yang lebih sensitif, yaitu PCR. Untuk pemaparan kasusnya, ditemukan kucing jantan yang berumur 1 tahun dengan berat badan 2 kg dan berwarna abu-abu kecoklatan. Kondisi matanya bengkak kemerahan serta terdapat selaput putih dan berair. Kondisinya juga kurang aktif dan lebih banyak diam, respon masih bagus, nafsu makan masih bagus, urinasi dan defekasinya juga masih normal. Untuk gejala klinisnya, bola mata kanan kucing tertutup oleh lapisan putih, palpebrenya bengkak, merah, dan menyembul keluar sehingga kucing sulit untuk membuka mata. Mata dari kucing tersebut juga mengeluarkan discharge berwarna kuning kehijauan. Untuk pemeriksaan fisiknya dapat diketahui bahwa mata kanan pada kucing itu tidak dapat membuka dan menutup dengan sempurna, turgor kulitnya cepat, suhu tubuh 38,8 derajat Celcius, frekuensi nafasnya 25 per menit, dan pulsusnya itu 120 per menit. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat keadaan mata kucing pada gambar yang telah dilampirkan. Untuk pemeriksaan penunjangnya sendiri, dilakukan pemeriksaan darah di mana hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Untuk penanganan atau pengobatannya, hewan dipuasakan terlebih dahulu selama 12 jam sebelum pemberian anestesi. Pemberian premedikasi juga dilakukan sebelum pemberian anestesi dengan diberikan atropin dan asepromazin maleat dengan dosis masing-masing 0,01 mg per kilogram berat badan untuk atropin serta 0,01 mg per kilogram berat badan untuk asepromazin maleat yang diberikan dalam satu ampul dan diberikan secara subkutan. Dilanjutkan dengan pemberian anestesi umum yaitu ketamin HCl yang diberikan 10 menit setelah premedikasi dengan dosis 20 mg per kilogram berat badan dan diberikan secara intramuskular. Setelah hewan teranestesi, kemudian dilakukan pencukuran pada area mata dan dilakukan pemasangan infus dengan menggunakan cairan infus linjer laktat. Lalu dipasangkan drip. Setelah itu, operator operasi melakukan prosedur operasi dengan teknik transpalpebral, yaitu menjahit pada bagian kelopak mata, kemudian dijepit dengan klem. Setelah itu, dilakukan insisi melingkar pada bagian kelopak mata, lalu dilakukan preparasi tumpul agar semua muskulus terpisah. Selanjutnya, bulbus okuli ditarik secara perlahan.
dan dilanjutkan dengan klem serta ligasi menggunakan benang absorbel. Setelah diklem, potong antara dua klem untuk membuang bulbus okuli. Selanjutnya dilakukan cek kebocoran, kemudian diberikan antibiotik, lalu jahit rongga muskulus, subkutan, dan juga kulit dari kucing tersebut. Diberikan povidon iodin dan ditutup dengan kasa steril dan juga Hepavik. Untuk perawatan pasca operasi dapat dilakukan dengan cara luka operasi yang dibersihkan 2 kali sehari, kemudian dilakukan juga pengamatan terhadap tingkat kesembuhan luka. Berikut merupakan foto perawatan pasca operasi di mana pada hari pertama dan kedua luka pasca operasinya itu masih basah, sedangkan untuk kucing itu sendiri makan dan minum normal serta defekasi dan juga urinasinya juga masih normal. Sedangkan pada hari ketiga, 4, kelima, dan seterusnya, luka sudah mulai terlihat mengering. Untuk pencegahannya, tersedia vaksin terhadap Chlamydiosis vilis yang tersedia untuk kucing peliharaan. Vaksin ini telah terbukti untuk mengurangi keparahan dan kejadian tanda-tanda klinis, tetapi tidak sepenuhnya protektif. Jika induk kucing terinfeksi, anak kucing kemungkinan besar akan terlindungi oleh kekebalan dari induk kucing yang diperoleh dari kolostrum. Tetapi mereka juga akan menjadi rentan terhadap infeksi saat kekebalan tubuhnya menurun. Jika infeksi Chlamydiosis endemik ini terjadi dan menyebabkan penyakit, solusi terbaiknya adalah mengobati semua kucing dengan pemberian doksisiklin selama 4 minggu untuk memastikan bahwa infeksi yang disebabkan oleh Chlamydiosis vilis ini telah hilang. Kesimpulan yang dapat diambil ialah Chlamydia vilis adalah jenis bakteri yang menginfeksi kucing sehingga menyebabkan konjungtivitas akut maupun kronis, di mana penyakit yang disebabkan oleh bakteri ini dapat berinkubasi selama 7-10 hari. Berdasarkan dari kasus hewan yang diangkat, dengan diagnosa berdasarkan pemeriksaan fisik dan darah, kucing tersebut mengalami anemia yang disebabkan oleh defisiensi vitamin B12 dan asam folat, tetapi tidak begitu mengkhawatirkan karena hemoglobin jumlah penurunannya itu tidak terlalu banyak. Sedangkan untuk pencegahan terhadap Chlamydia vilis ini dapat dilakukan dengan pemberian vaksin meskipun tidak terlalu protektif, serta pemberian doksisiklin selama 4 minggu sampai infeksi dari penyakit tersebut hilang. Berikut beberapa referensi atau daftar pustaka yang saya gunakan untuk kasus PJBL kali ini. Demikian pemaparan kasus tentang chlamydiosis pada kucing yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun kesalahan penyampaian materi. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua.